Kelompok 9. Statistika deskriptif. Hai teman-teman, perkenalkan kami di sini dari kelompok 9. Di sini kami akan menjelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan statistika dan apa-apa saja sih jenis-jenis yang ada di dalam statistika. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan kata statistika. Betul, apa itu yang dimaksud dengan statistika? Jadi secara umum, statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan dan kemudian mempresentasikan data. Lalu kalian juga pasti tidak asing dengan kata statistik. Lalu apa sih bedanya antara statistik dengan statistika? Baik, statistik adalah sebuah kumpulan data, angka, atau informasi. Sedangkan statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana data, angka tersebut dikumpulkan, lalu diolah dan dianalisis untuk menghasilkan sebuah informasi yang bisa digunakan dalam pengambilan keputusan. Baik, di sini kami dari kelompok 9 juga akan menjelaskan tentang apa-apa saja yang termasuk di dalam statistika. Yang pertama ada data dan jenisnya, yang kedua ada distribusi frekuensi, yang ketiga ada tendensi sentral, lalu yang keempat ada ukuran variabilitas. Sekarang kita akan masuk ke materi data dan jenis-jenisnya. Apa itu data? Data ialah himpunan nilai atau informasi lain yang diperoleh dari observasi, pengukuran, dan penilaian terhadap suatu objek atau lebih. Data menurut sifatnya terbagi menjadi dua, kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif ialah data yang berbentuk kalimat, kata, atau gambar. Sedangkan data kuantitatif ialah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Menurut skala pengukurannya, data terbagi menjadi 4. Ada data nominal, data ordinal, data interval, dan data ratio. Yang pertama, data nominal. Data nominal ialah data yang diperoleh dengan kategorisasi dan masing-masing data setara atau tidak ada tingkatan, serta tidak dapat dilakukan operasi matematika. Contohnya seperti jenis kelamin dan pekerjaan. Data ordinal. Data ordinal ialah data yang diperoleh dengan kategorisasi dan masing-masing data tidak setara atau ada tingkatan, serta tidak dapat dilakukan operasi matematika. Contohnya seperti pendidikan dan kepuasan konsumen. Yang ketiga, ada data interval. Data interval ialah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui, tidak mempunyai titik nol absolut, dan tidak bermakna kelipatan. Contohnya seperti IPK, suhu ruangan, dan nilai. Yang terakhir ada data ratio. Data ratio ialah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol absolut, serta bermakna kelipatan. Contohnya, gaji dan umur. Data berdasarkan sumber. Ada data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang menggambarkan keadaan dalam satu unit organisasi, seperti data tenaga kerja, data keuangan, dan data produksi di suatu perusahaan. Sedangkan data eksternal adalah data yang menggambarkan keadaan di luar suatu unit organisasi. Contohnya adalah jumlah penggunaan suatu produk pada konsumen, tingkat preferensi pelanggan, persebaran penduduk, dan lain sebagainya. Data menurut cara memperolehnya. Ada data primer dan data sekunder. Data primer
adalah secara langsung diambil dari objek penelitian atau peneliti perorangan maupun organisasi. Contohnya, mewawancarai langsung penonton bioskop untuk meneliti preferensi konsumen bioskop. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode, baik secara komersial maupun non-komersial. Contohnya adalah pada peneliti yang menggunakan data statistik hasil riset dari surat kabar atau majalah. Selanjutnya, data menurut waktu pengumpulannya terbagi menjadi dua, data cross-section dan data time series. Data cross-section adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Contohnya, seperti laporan keuangan per 24 Januari 2010. Sedangkan data time series atau berkala ialah data yang datanya menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contoh data time series adalah data perkembangan jumlah lulusan siswa tahun 2010 sampai 2014. Halo, kenalin, aku Adila Nurlaila. Aku bakal ngejelasin distribusi frekuensi. Kira-kira apa aja ya yang bakal aku bahas? Yang pertama, aku bakalan bahas pengertian distribusi frekuensi. Yang kedua, bentuk-bentuk pola dalam distribusi frekuensi dan contohnya. Selanjutnya, macam-macam tabel distribusi frekuensi dan macam distribusi frekuensi. Kira-kira apa ya? Yuk disimak! Pengertian distribusi frekuensi merupakan pola frekuensi pada bagian nilai yang dapat dijelaskan oleh tabel frekuensi, histogram, atau poligon frekuensi. Selanjutnya aku bakal ngejelasin bentuk pola distribusi frekuensi. Bentuk pola distribusi frekuensi yang pertama adalah unimodal atau biasa disebut normal curve. Distribusi frekuensi unimodal adalah bentuk distribusi frekuensi dengan satu titik puncak yang memiliki frekuensi tertinggi atau lebih besar di antara lainnya. Yang kedua ada distribusi frekuensi bimodal yang merujuk pada distribusi apapun yang memiliki dua titik nilai puncak utama, terlepas dari apakah puncak tersebut memiliki ketinggian yang sama atau berbeda. Yang ketiga, ada distribusi frekuensi multimodal, yaitu bentuk distribusi yang merujuk pada nilai titik puncak yang lebih dari dua titik, di mana di antara titik dipisahkan oleh titik yang memiliki frekuensi yang lebih rendah atau lebih sedikit. Bentuk yang keempat adalah distribusi frekuensi rektangular, yang merujuk pada bentuk distribusi yang memiliki nilai frekuensi yang seluruhnya hampir sama. Bentuk yang kelima adalah symmetrical distribution, yaitu sebaran distribusi simetris di mana pola frekuensi pada sisi kiri dan kanan sama, terlihat seperti bayangan cermin satu sama lain. Bentuk yang terakhir adalah skewed distribution, yaitu sebaran distribusi yang tidak simetris, di mana sebaran frekuensi nilai memiliki salah satu sisi yang memanjang terlihat seperti bentuk ekor. Apabila lebih ke arah kanan disebut positive skewed, tetapi kalau lebih ke arah kiri disebut negative skewed. Selanjutnya aku bakal membahas macam-macam distribusi frekuensi dan macam-macam tabel distribusi frekuensi. Macam-macam distribusi frekuensi terbagi menjadi dua. Yang pertama, distribusi frekuensi kualitatif atau kategori adalah distribusi frekuensi pengelompokan data yang disusun dalam bentuk kata-kata. Yang kedua, ada distribusi frekuensi kuantitatif atau numerik, merupakan distribusi frekuensi pengelompokan datanya disusun berdasarkan angka. Selanjutnya ada 5 macam tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi data tunggal adalah jenis tabel distribusi frekuensi yang di dalamnya disajikan angka-angka yang tidak dikelompokkan. Yang kedua, tabel distribusi frekuensi data kelompok adalah jenis tabel distribusi frekuensi yang di dalamnya disajikan data berupa angka-angka yang dikelompokkan. Yang ketiga, tabel distribusi frekuensi relatif merupakan
tabel distribusi frekuensi yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Dapat diperoleh dengan rumus berikut. Yang keempat, frekuensi kumulatif dari suatu tabel adalah frekuensi yang dapat menunjukkan jumlah frekuensi yang terletak di atas atau di bawah suatu nilai tertentu dalam satu interval kelas. Dan yang kelima, tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif adalah gabungan dari distribusi frekuensi yang relatif dan kumulatif yang mana nilai frekuensi kumulatif diubah menjadi frekuensi relatif. Sekian penjelasan mengenai distribusi frekuensi. Aku, Adila Nurlaila, cabut dulu ya guys. Dadah! Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tendensi sentral. Materi-materi apa aja sih yang akan kita bahas? Nah, seperti dilihat di PowerPoint ini, kita akan membahas apa itu tendensi sentral, apa itu mean, median, dan modus, dan terakhir ada membahas tentang apa itu kuartil, desil, dan persentil. Tanpa menunggu lebih lama lagi, langsung aja yuk kita bahas. Tendensi sentral. Tendensi sentral adalah pengukuran statistik untuk menentukan skor tunggal yang menetapkan pusat dari distribusi. Tujuan tendensi sentral adalah untuk menemukan skor single yang paling khusus atau paling representatif dalam kelompok. Kemudian ada analisis statistik. Analisis statistik adalah metode khusus untuk menganalisis data penelitian kuantitatif. Dalam statistik, penting untuk menemukan mean, median, dan modus. Tendensi sentral terdapat berbagai jenis di dalamnya. Seperti di pembahasan sebelumnya, analisis statistik terbagi menjadi 3, yaitu mean, median, dan modus. Di tendensi sentral juga terdapat kuartil, desil, dan persentil. Pada pembahasan berikutnya, kita akan membahas satu persatu jenis-jenis tendensi sentral ini. Oke, jenis-jenis tendensi sentral yang pertama itu ada mean. Mean adalah rata-rata dari kumpulan data. Yang kedua ada median, nilai tengah dalam satu set data. Yang ketiga ada modus, angka-angka yang paling sering muncul dalam satu set data. Untuk menambah pemahaman teman-teman tentang mean, median, dan modus, di sini saya berikan contoh terkait untuk mencari ketiganya. Contohnya, ada 4 anak laki-laki di kelas 9. Tentukan mean, median, dan modus dari penggunaan kumpulan data ini. Anak bernama Kevin dengan tinggi 176, Jacob dengan 178, Eric dengan 178, dan Hual dengan 189. Yang pertama, kita akan mencari mean-nya atau rata-ratanya. Untuk menemukan mean, langkah pertama adalah tambahkan semua nilai dalam kumpulan data. Lalu, bagilah dengan jumlah frekuensi dalam data. Bisa dilihat di rumus untuk menemukan mean, yaitu jumlah semua nilai pada data dibagi frekuensi nilai. Oke, setelah mengetahui rumus mencari mean, maka dalam contoh ini akan menjadi, kita urutkan terlebih dahulu data-datanya, yaitu 176 ditambah 178 ditambah 178 ditambah 189 menjadi 721. Kemudian dibagi 4, dikarenakan jumlah frekuensi dalam data terdapat 4 yang menghasilkan 180,25. Selanjutnya kita akan mencari modus. Untuk menemukan modus, langkah pertamanya adalah susun semua angka dalam urutan dari kecil ke besar. Lalu angka yang paling sering muncul akan disebut modus. Dikarenakan soal kita memakai data tunggal, maka kita tidak akan memakai rumus.
Langsung saja, maka dalam contoh ini akan menjadi datanya ada 176, 178, 178, 189. Sangat mudah untuk melihat bahwa modusnya adalah 178. Karena ini adalah satu-satunya angka yang muncul 2 kali. Terakhir, kita akan mencari median atau nilai tengahnya. Untuk menemukan median, susun semua angka dalam urutan dari kecil ke besar, lalu tentukan bilangan yang ada di tengah. Dilihat pada rumus untuk menentukan median. Pada rumus tersebut, ada catatan, rumus akan berbeda apabila soal memiliki angka ganjil atau genap. Dalam contoh ini, karena merupakan bilangan genap, ada 2 angka di tengahnya, 178 dan 178. Jika kita memiliki angka genap, kita akan mengambil rata-rata dari angka-angka tersebut. Jadi, 178 ditambah 178 akan menghasilkan 356, kemudian dibagi 2 sama dengan 178. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kuartil, desil, dan persentil. Pertama ada kuartil, yaitu membagi data menjadi 4 bagian. Desil membagi data menjadi 10 bagian, dan persentil membagi data menjadi 100 bagian. Baik, untuk menambah pemahaman tentang kuartil, desil, dan persentil, di sini ada soal. Diketahui skor hasil praktikum CEVIT sebagai berikut. Soalnya A. Tentukan kuartil 3, B. Tentukan desil 6, C. Tentukan persentil 70. Baik, untuk pertama kita akan mencari kuartil. Untuk menemukan kuartil, langkah pertama adalah susun semua angka dalam urutan dari kecil ke besar, kemudian masukkan seluruh angka sesuai dengan rumus. Dilihat di sini, rumus untuk menemukan kuartil ada QI sama dengan tepi bawah ditambah I per 4 N kurang FK per FI dikali P. Oke, dalam contoh ini akan menjadi seperti berikut. Bisa teman-teman lihat proses pengerjaannya. Setelah semua angka dimasukkan ke dalam rumus, maka akan menghasilkan 44,71. Oke, selanjutnya menemukan desil. Untuk menemukan desil, langkah pertama adalah susun semua angka dalam urutan dari kecil ke besar. Kemudian masukkan seluruh angka sesuai dengan rumus. Rumus untuk menemukan desil hampir sama seperti kuartil. Namun pada I per 2-nya diganti menjadi per 10 karena desil membagi data menjadi 10 bagian. Oke, dapat dilihat dalam contoh ini akan menjadi seluruh angka sudah dimasukkan dalam rumus dan hasilnya adalah 40,5. Yang terakhir kita akan mencari persentil. Sama seperti sebelumnya, langkah pertama adalah susun semua angka dalam urutan dari kecil ke besar, lalu masukkan seluruh angka sesuai dengan rumus. Rumus untuk menemukan persentil hampir sama dengan kuartil dan desil, hanya saja I per 100, karena persentil membagi sebuah data menjadi 100 bagian. Selanjutnya bisa dilihat dalam contoh ini akan menjadi setelah memasukkan angka sesuai dengan rumus, maka P70-nya adalah 43,31. Sekian penjelasan saya tentang tendensi sentral mulai dari min, median, modus, kuartil, desil, sampai persentil. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat dipahami dan sudah jelas tersampaikan. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Halo, perkenalkan nama saya Hidayatul Fitri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ukuran variabilitas. Variabilitas atau ukuran penyebaran merupakan suatu nilai dari sekelompok data yang menjadi ukuran untuk mengetahui besarnya penyimpangan suatu data dari nilai rata-rata hitungnya. Nah, setelah mengetahui definisi singkat dari ukuran variabilitas, untuk lebih memahaminya, mari kita simak penjelasan berikut ini.
Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa cara untuk mencari variabilitas. Di antaranya, yang pertama range. Yang pertama ini adalah untuk data yang tidak berkelompok. Range yang berarti jarak atau kisaran nilai merupakan ukuran paling sederhana dari ukuran penyebaran. Jarak merupakan perbedaan antara nilai terbesar dan nilai terkecil dalam suatu kelompok data, baik data populasi ataupun sampel. Semakin kecil ukuran jarak menunjukkan karakter yang lebih baik, karena berarti data mendekati nilai pusat dan kompak. Untuk mendapatkan jarak atau range tersebut, kita bisa mencari nilai terbesar, lalu dikurangkan dengan nilai terkecil dari data-data yang ada. Contohnya, berikut adalah laju inflasi dari negara Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Hitunglah jarak atau range-nya. Nah, di sini tertera tabel laju inflasi dari tiap-tiap negara yang disebutkan. Lalu kita akan mengambil nilai atau data yang tertinggi dari ketiga negara tersebut. Lalu, ambillah juga data terendahnya. Contohnya seperti ini. Data tertinggi dari Indonesia adalah 17, dari Malaysia adalah 6, dari Thailand adalah 4. Lalu yang paling rendah dari Indonesia adalah 5, dari Malaysia adalah 2, dan dari Thailand adalah 1. Lalu setelah kita menyusun data-datanya, kita akan memasukkan rumus untuk mendapatkan jarak yang telah disebutkan tadi, yaitu nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Nilai terbesar atau tertinggi dari Indonesia adalah 17 dan yang terendah adalah 5. Maka dihasilkan jarak atau range-nya itu 12. Begitu juga dengan Malaysia, yang tertinggi adalah 6 dan terendah adalah 2, maka menghasilkan jumlahnya 4. Thailand yang tertinggi adalah 4, sedangkan yang paling rendah adalah 1, maka dihasilkan jarak atau range-nya adalah 3. Kemudian untuk data yang berkelompok, range adalah selisih antara batas dari kelas tertinggi dengan batas bawah dari kelas terendah. Contohnya, berikut ini adalah data yang sudah dikelompokkan dari harga saham pilihan pada bulan Juni 2007 di BEJ. Hitunglah range dari data tersebut. Nah, di sini kan ada data-data harga saham yang kemudian penyelesaiannya untuk mencari range-nya yaitu batas atas kelas tertinggi dikurang batas bawah kelas terendah. Yang dapat kita lihat bahwa batas atas kelas tertinggi itu 878, sedangkan batas bawah kelas terendahnya itu 160. Yang kemudian jika 878 dikurang dengan 160 akan menghasilkan 718. Baik, kemudian kita masuk kepada cara untuk mencari variabilitas yang selanjutnya, yaitu deviasi rata-rata. Yang pertama, untuk data yang tidak berkelompok. Nah, di sini deviasi rata-rata atau mean deviation atau average deviation adalah rata-rata hitung dari nilai mutlak deviasi antara nilai data pengamatan dengan rata-rata hitungnya. Rumusnya bisa dilihat seperti yang tertera di layar ya, serta keterangan-keterangan rumusnya. Nah, Anda bisa menjeda videonya terlebih dahulu untuk mencatat atau memperhatikannya dengan lebih jelas. Nah, lalu ada yang untuk data berkelompoknya. Deviasi rata-rata untuk data yang berkelompok mempunyai rumus sebagaimana berikut ini. Kalian bisa menjedanya untuk mencatat atau memperhatikannya lebih lanjut. Baik, kemudian kita masuk kepada cara untuk mencari variabilitas yang lain, yaitu varians dan standar deviasi. Yang pertama adalah untuk data yang tidak berkelompok. Nah, varians dan standar deviasi adalah sebuah ukuran penyebaran yang menunjukkan standar penyimpangan atau deviasi data terhadap penyimpangan rata-ratanya. Varian sendiri adalah rata-rata hitung deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Rumusnya adalah sebagai berikut. Sedangkan standar deviasi adalah akar kuadrat dari varians dan menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya. Rumusnya adalah sebagai berikut. Yang kedua yaitu untuk data yang berkelompok. Rumus varians untuk data yang berkelompok adalah sebagai berikut.
Sedangkan untuk rumus standar deviasinya adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa menjedanya untuk melihat lebih lanjut ataupun mencatat rumus-rumus yang tertera pada video ini. Baik, itulah tadi penjelasan singkat saya tentang ukuran variabilitas dan cara-cara yang bisa digunakan untuk mencari ukuran variabilitas tersebut. Semoga penjelasan saya bisa dimengerti dan bisa membantu teman-teman sekalian. Terima kasih. Dadah dadah. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe ya.